Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali ke pelajaran tematik, tema 4. Persiapkan buku paket kalian. Lalu dibuka halaman 47. Bentuk-bentuk interaksi manusia dengan lingkungannya. Manusia berinteraksi dengan lingkungan hidupnya. Lingkungan hidup memiliki pengaruh besar terhadap manusia. Begitupun sebaliknya, manusia memiliki pengaruh besar terhadap lingkungan hidup dalam hal pemeliharaan dan pelestarian. Lingkungan hidup manusia itu terdiri dari lingkungan alam, lingkungan sosial, lingkungan budaya, dan lingkungan ekonomi. Yang pertama ada interaksi manusia dengan lingkungan alam. Interaksi antara manusia dengan alam dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu yang pertama, interaksi manusia yang menyesuaikan diri dengan alam. Contohnya itu, manusia menyesuaikan waktu tanam dengan musim penghujan. Jadi kalau musim hujan disesuaikan tanamannya. Apa yang akan mereka tanam? Waktu berlayar menyesuaikan dengan keadaan cuaca. Mereka harus tahu di mana pasang surut air laut, di mana saat aman untuk berlayar dan di mana cuaca tidak aman untuk berlayar. Jadi manusia yang menyesuaikan diri dengan alam sekitarnya. Yang kedua ada interaksi manusia yang mengeksploitasi alam. Kalau tadi yang pertama, manusia yang menyesuaikan diri dengan alam. Kalau yang kedua ini, interaksi manusia yang mengeksploitasi alam, yaitu manusia yang cenderung melakukan upaya mengambil dan memanfaatkan sumber daya alam. Jadi alam yang sudah ada itu dimanfaatkan oleh manusia. Dengan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimilikinya, manusia cenderung melakukan upaya mengambil dan memanfaatkan sumber daya alam. Contohnya kayak batu bara yang ada di dalam bumi diambil. Tadi ini itu interaksi manusia dengan lingkungan alam. Sekarang kita ke number 2. Interaksi manusia dengan lingkungan sosial. Di lingkungan masyarakat, manusia perlu berhubungan dengan manusia lainnya. Interaksi sosial adalah hubungan antara per-orang, antara kelompok manusia maupun antara orang perorangan dan kelompok manusia. Dalam interaksi sosial, hubungan yang terjadi harus secara timbal balik dilakukan oleh kedua belah pihak, jadi ada timbal baliknya. Enggak satu pihak aja yang terus berinteraksi, tapi pihak lainnya juga membalas interaksi pihak tersebut. Interaksi sosial dapat berlangsung dalam 3 kegiatan atau 3 bentuk, yaitu yang pertama, interaksi antara orang per orang. Jadi antara satu orang dengan satu orang. Contohnya di sini bayi berinteraksi dengan ibunya. Ada lagi contoh kamu dengan satu teman kamu sedang berbicara. Nah, itu namanya interaksi antara orang perorangan. Jadi ada 2 orang yang sedang berinteraksi. B. Interaksi antara perorangan dengan kelompok. Jadi satu orang berinteraksi dengan kelompok, dengan banyak orang. Contohnya seorang guru sedang menjelaskan materi di depan murid-muridnya di dalam kelas. Guru itu kan per orang sendiri, sedangkan murid-murid itu kelompok karena mereka banyak. Jadi, interaksi antara per orang dengan kelompok itu satu orang berinteraksi dengan banyak orang.
Yang C, yang ketiga itu interaksi antara kelompok dengan kelompok. Contohnya dua kesebelasan sepak bola sedang melakukan latihan bersama kelompok dengan kelompok. Kelompok A sedang berdiskusi dengan kelompok B. Nah, kelompok dengan kelompok. Itu tadi macam-macam kegiatan atau bentuk dari interaksi sosial. Sekarang yang ketiga, interaksi manusia dengan lingkungan budaya. Manusia adalah makhluk sosial karena manusia tidak bisa hidup sendiri untuk memenuhi seluruh kebutuhan hidupnya. Manusia mempunyai kecenderungan untuk hidup berkelompok dan bermasyarakat, karena kita nggak mungkin kan hidup sendiri. Dalam sebuah kehidupan bermasyarakat, kita harus dapat beradaptasi dengan lingkungan, termasuk dalam hal perilaku, aturan, nilai, norma, kepercayaan, dan adat istiadat yang berlaku di lingkungan tersebut. Jadi maksud dari interaksi manusia dengan lingkungan budaya adalah kita sendiri nih harus beradaptasi dengan lingkungan yang ada di sekitar kita, termasuk dari perilaku masyarakat yang ada di sana, aturan yang ada di lingkungan, norma-norma yang ada di lingkungan, kita harus beradaptasi. Kebudayaan dapat berupa perilaku, aturan, nilai, norma, kepercayaan, dan adat istiadat. Jadi kita harus mengikuti adat istiadat yang ada di lingkungan tempat kita tinggal. Melalui kebudayaan itu dapat terlihat ciri khas setiap daerah. Kita seharusnya mengetahui kebudayaan bangsa yang beraneka ragam hingga dapat menyesuaikan diri terhadap aturan-aturan dan cara-cara beradaptasi terhadap lingkungan. Hal ini bertujuan agar keberadaan kita dapat diterima dalam suatu kelompok masyarakat. Jadi agar kita diterima di lingkungan ini, maka kita harus mengikuti peraturan yang ada di sini ataupun kebudayaan atau adat istiadat yang sudah ada di situ, kita harus mengikutinya. 4. Interaksi manusia dengan lingkungan ekonomi. Manusia dalam kehidupan sehari-hari melakukan interaksi dengan lingkungan ekonominya. Mereka melakukan aktivitas ekonomi dengan memanfaatkan sumber daya ekonomi yang tersedia. Apa itu sumber ekonomi? Sumber ekonomi adalah alat yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia, baik berupa barang maupun jasa. Nah, itu yang disebut dengan sumber daya ekonomi. Dalam sumber daya ekonomi itu ada beberapa contoh yang termasuk adalah sumber daya alam, tenaga kerja, modal, dan kewirausahaan. Itu tuh semua merupakan sumber daya ekonomi. Sumber daya alam dan sumber daya ekonomi itu beda arti ya. Kalau sumber daya alam adalah dapat berupa lahan, bahan tambang, hewan, dan tumbuhan. Nah, itu tuh yang termasuk sumber daya alam. Kalau tenaga kerja itu merupakan sumber daya untuk menghasilkan barang dan jasanya. Contohnya itu kegiatan jual beli. Kalau kita sudah melaksanakan kegiatan jual beli kayak kamu belanja di warung, itu kamu sudah melakukan interaksi dengan lingkungan ekonomi. Ada penjualan dan pembelian. Nah, untuk materi hari ini kita hanya membahas bentuk-bentuk interaksi manusia dengan lingkungannya. Ada 4 ya. Tadi yang pertama interaksi manusia dengan lingkungan alam, interaksi manusia dengan lingkungan sosial,
interaksi manusia dengan lingkungan budaya, dan interaksi manusia dengan lingkungan ekonomi. Di sini ada 5 soal. Kalian kerjakan di buku tulis tema, lalu kirim ke WhatsApp Ibu ke Japri. Nggak usah ke Google Classroom ya, langsung di Japri aja. Kalau ada yang masih bingung, bisa kalian tanyakan. Untuk hari ini, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.